Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita mempelajari tentang populasi sampel dan teknik sampling. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah sampel, dan ketiga adalah teknik sampling. Apa bedanya populasi dan sampel? Untuk bisa mengetahui bedanya, kita pelajari dulu tentang populasi. Populasi merupakan suatu kelompok yang menjadi lingkup penelitian. Populasi merupakan suatu kelompok di mana peneliti ingin mengeneralisasikan hasil penelitian pada kelompok tersebut. Jadi nanti dari populasi itu diambil suatu sampel, pada sampel dilaksanakan suatu penelitian dan hasilnya nanti digeneralisasikan di populasi. Nah, populasi ini merupakan sekumpulan anggota kelompok di mana hasil-hasil penelitian diharapkan berlaku. Misalkan, suatu penelitian dilakukan pada sampel, mendapatkan bahwa model ada pengaruh model A terhadap B. Nah, maka hasil ini bisa berlaku di populasi. Misalkan model A-nya ini adalah model pembelajaran jigsaw terhadap motivasi belajar misalkan. Ada pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap motivasi belajar. Nah, hasil penelitian ini diharapkan berlaku di populasi. Contoh populasi adalah siswa kelas 10 SMAN, mahasiswa TEFIS jalur UMPTKIN, guru fisika di pedesaan. Misalkan lagi siswa kelas 11 SMA X, kelas 12, kemudian guru fisika di perkotaan atau guru fisika di Kabupaten Tulungagung dan sebagainya. Anggota populasi, kalau anggotanya itu orang, kita menyebutnya subjek penelitian. Kalau benda, objek penelitian. Kalau responden adalah orang yang menjelaskan objek. Misalkan responden itu kita melakukan penelitian di sebuah museum. Nah, orang yang menjelaskan apa yang ada di museum itu merupakan responden, menjelaskan suatu objek atau menjelaskan suatu benda. Yang kedua adalah sampel. Sampel ini bagian dari populasi di mana data-data penelitian didapatkan. Jadi kita menelitinya itu di sampel, kemudian nanti hasilnya berlaku di populasi. Bagian dari populasi yang secara nyata diteliti dan didapatkan kesimpulan penelitian. Jadi yang diteliti itu adalah sampelnya dan didapatkan kesimpulan nanti diberlakukan di populasinya. Nah, sampel yang baik ini adalah yang mewakili secara tepat semua unsur populasi secara proporsional. Jadi sampel itu harus mewakili populasi. Semakin banyak sampelnya itu semakin baik. Nah, ini di sini populasinya, sampel itu adalah bagian kecil dari populasi di mana di sampel ini dilakukan suatu penelitian. Misalkan tadi di populasinya adalah SMA X. SMA kelas 10 gitu misalkan ya. Di SMA kelas 10 di SMA 1B misalkan. Misalkan SMA 1 Boyolangu misalkan. Nah, ini adalah populasinya. Nah, sampelnya misalkan dari kelas 10 ini, sampelnya yang kita teliti adalah kelas 10 1 dan kelas 10 2. Ini adalah sampelnya. Nanti kita melakukan penelitian di 10 1 dan 10 2, hasilnya berlaku di populasi itu juga. Misalkan tadi ada pengaruh model pembelajaran jigsaw terhadap motivasi belajar. Setelah dilakukan penelitian di sampel 10 1 dan 10 2 ternyata ada pengaruh. Maka itu hasilnya berlaku di populasi di SMA kelas 10 di SMAN 1 Boyolangu.
Yang ketiga adalah teknik sampling. Sampling ini adalah proses pemilihan dan menentukan sampel penelitian. Jadi kita tidak asal menentukan sampel penelitian. Ada tekniknya. Mengapa perlu sampling? Di sini harus ada ketepatan. Juga ada biaya. Jadi sampel itu harus tepat, harus mewakili populasi dengan sedikit biaya. Mengapa perlu? Ada faktor biaya, waktu, aksesibilitas seringkali menjadi kendala untuk mendapatkan informasi dari keseluruhan anggota populasi. Jadi kita harus memperhatikan waktunya. Kalau misalkan skripsi, batas waktunya berapa biar sampai lulus tepat waktu. Faktor biayanya juga. Aksesnya ini kita mudah apa sulit dalam mengambil sampel di populasi tersebut. Jadi kita melihat akses juga yang mudah untuk melakukan penelitian. Mengapa perlu? Juga perlu mendapatkan kualitas data yang lebih baik. Jadi teknik sampling ini perlu agar kita mendapatkan kualitas data yang lebih baik. Perlunya mendapatkan data dari subkelompok yang lebih kecil, namun dapat mewakili seluruh anggota populasi. Jadi kita mengambil sampel itu bagian dari populasi itu yang lebih kecil, tapi hasilnya bisa mewakili seluruh anggota populasi. Macam-macam sampling. Ada probability sampling dan non-probability sampling. Proses yang probability sampling adalah proses penentuan sampel menggunakan statistik. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Peneliti dapat menentukan sampel error atau kesalahan dalam menentukan sampel. Kalau non-probability adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi tidak ada peluang yang sama dalam menjadi anggota dari populasi, atau anggota populasi itu diambil satu sampel tapi tidak memiliki kesempatan yang sama. Teknik sampling ada random sampling dan non-random sampling. Random sampling kita pelajari ada 5, ada simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan two-stage random sampling. Kalau non-random ada convenience sampling dan purposive sampling. Yang pertama adalah random sampling. Yang simple random sampling terlebih dahulu. Jadi simple random sampling ini termasuk dalam random sampling ya. Setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama. Penentuannya dengan diundi. Jadi kalau yang random sampling ini termasuk dalam probability sampling tadi. Contohnya, populasi adalah 1.250 mahasiswa TEFIS anak Tulungagung. Akan diambil 100 sebagai sampel. Kita mengambil undian sampai didapatkan 100 orang. Jadi kita membuat undian misalkan dari kertas. Kita membuat angka 1, 2, sampai 100. Sampai 1250 ya. Mahasiswanya kan 1250. Dari 1250 ini kita mengambil undian ini sebanyak 100 kali, 100 sampel. Nah, nama-nama yang muncul dari 1 sampai 100 yang sudah diambil ini kita jadikan sebagai sampelnya. Misalkan lagi dari 100 mahasiswa, kita mau mengambil sampelnya misalkan 30. Ini adalah populasinya 100 mahasiswa. Nah, kita ambil undian, nama-nama sebanyak 30, jadi 1 sampai 30 misalkan. Nah, nanti yang keluar nama-nama ini adalah sebagai sampelnya. Misalkan ini,
Setelah kita undi, nah keluar nomor 20. Maka nomor 20 ini adalah sebagai sampel kita. Kemudian lagi muncul nomor 40. Nomor 40 ini sebagai masuk ke dalam sampel. Nomor 29 misalkan. Nomor 27. Nomor 32 dan seterusnya. Jadi misalkan ada 48 mahasiswa, ini adalah populasinya, kita mengambil 5 sampel, maka kita mengundi sebanyak 5 kali. Systematic sampling. Systematic sampling ini setiap kelipatan N dari anggota populasi menjadi sampel. Dimulai secara random dari 1 sampai 10. Contoh systematic sampling. Populasi adalah 1.250 mahasiswa TVIS anak Tulungagung, akan diambil 100 sampel sebagai sampel, mengambil anggota sampel dengan kelipatan 12. Jadi contohnya tadi kan mahasiswanya jumlahnya populasinya 1.250, kita ambil 100 dengan kelipatan 12. Maka kita ambil nomor 12, kelipatannya lagi adalah nomor 24. Kemudian nomor 48 kelipatan 12, nomor 36. Kalau kelipatan 5 berarti kita mengambil mahasiswa yang nomor 5, nomor 10, 15, 20, 25. Kemudian 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Selanjutnya adalah stratified random sampling. Stratified random sampling ditentukan subkelompok berdasarkan strata. Dipilih anggota subkelompok berdasarkan persentase. Contohnya adalah populasinya adalah semua siswa SMA X, stratanya ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian dari strata kelas 10, 11, dan 12 ini diambil lagi strata EQ tinggi, EQ sedang, dan EQ biasa. Masing-masing kelas dan EQ diambil 10 orang. Maka didapatkan 90 orang. Jadi ada kelas 10. Nanti di sini EQ tinggi, ini sedang, rendah. Masing-masingnya 10, jadi ini 10, 10 sudah ada 30 di kelas 10. Begitu juga dengan kelas 11 dan kelas 12. Nanti diambil EQ tinggi, sedang, dan rendah. Jadi ini juga ada 30, ada 30. Totalnya adalah 90 orang. Selanjutnya adalah cluster random sampling. Ditentukan klaster dipilih secara acak, semua anggota klaster terpilih menjadi anggota sampel. Ini yang biasanya sering kita gunakan dalam penelitian pendidikan fisika. Misalkan klaster itu populasinya misalkan siswa kelas 10 SMAN 1A misalkan. Nah, dari kelas 10 ini kita undi, misalkan kelas 10 ini ada 10 1 sampai 10 10. Nah, kita undi. Ternyata yang keluar ada kelas 10 1 dan kelas 10 4. Maka 10 1 dan 10 4 ini adalah sampel kita. Ini ditentukan secara klaster. Dan semua anggota klaster terpilih menjadi anggota. Jadi semua siswa di kelas 10 1, semua siswa di kelas 10-4 ini adalah anggota sampelnya. Jadi kita tidak bisa memilih secara perorangan seperti simple random sampling tadi. Kalau klaster muncul kelas 10-1, maka semua siswa di kelas 10-1 itu adalah anggota sampelnya. Kalau yang simple random sampling tadi, kita mengambilnya acak siswa. Kalau ini acaknya kelompok atau klaster. Misalkan ini. Klasternya di sini ada section 1, 2, 3, 4, 5. Setelah diundi atau dilakukan pengundian, yang muncul adalah section 1 dan section 2, section 5. Maka di sini di section 1 dan section 5 semuanya adalah menjadi anggota dari sampel itu. Selanjutnya adalah two-stage random sampling. Ini adalah gabungan cluster dan stratified random sampling.
Selanjutnya adalah non-random sampling, ada convenient sampling. Convenient sampling ini adalah kelompok individu yang secara dalam waktu tertentu siap diteliti. Misalkan mahasiswa yang ke perpustakaan pada hari Senin. Ada purposive sampling, jadi kalau yang convenience tadi misalkan kita lagi mau melakukan wawancara di sebuah perpustakaan, terus kita ketemu dengan mahasiswa yang ada di situ, yang siap untuk dilakukan wawancara, maka itu adalah convenience sampling. Sekarang adalah purposive sampling. Kalau purposive sampling, sampel yang diperkirakan akan memberikan informasi dan data yang diperlukan. Ini biasanya yang dilakukan juga dalam penelitian pendidikan fisika dengan purposive sampling. Nah, faktor dalam penentuan sampel, kita melihat sampel size atau ukuran sampelnya, keterwakilan, aksesnya. Jadi akses yang mudah untuk dilakukan suatu penelitian, dan strategi samplingnya. Dengan menggunakan simple random sampling, atau purposive, atau cluster, dan sebagainya. Syarat besarnya sampel sebanyak mungkin, semakin banyak itu semakin baik. Jadi jangan mengambil sampel misalkan di satu kelas itu cuma 28, itu kurang. Kita setidaknya ambil, misalkan di SMA X tadi kan ada 8 kelas misalkan. Kemudian kita mau melakukan penelitian, satu kelasnya kok cuma ada 20 siswa, maka kita setidaknya ambil 2 kelas. Nah, jadi ada 40 siswa. Kita menggunakan cluster random sampling tadi yang diacak kelompok. Nah, untuk penelitian korelasi minimal setidaknya 30 sampel, kausal komparatif atau perbandingan, 15 sampel tiap grup, survei 100 orang untuk mayor, dan 20-50 untuk minor. Nah, dalam penelitian yang biasanya kita lakukan di sekolah itu kita menggunakan yang cluster random sampling, karena kita tidak mungkin menggunakan yang simple random sampling. Kalau simple random sampling berarti kita mengacak individu. Misalkan kita tadi mengacak nama-nama siswa dari kelas 10.1 sampai 10.10. Keluar nama-nama itu, kemudian kita membentuk kelas baru. Itu tidak diperbolehkan di sekolah. Kita hanya bisa mengacak kelompok atau cluster random sampling. Jadi keluar 10.1, maka semua siswa di 10.1 itu sebagai sampelnya. Keluar 10.4, maka semua siswa di 10.4 itu adalah sampelnya. Kita tidak bisa mengacak per individu dari kelas 10.1 sampai 10.10 misalkan. Nah, penelitian dengan sampel kecil ini wawancara atau studi kasus. Studi kasus ini biasanya menggunakan purposive sampling. Wawancara juga bisa menggunakan convenient sampling. Demikian penjelasan saya mengenai populasi sampel dan teknik sampling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.